Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Huang Qingjin yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Pesannya adalah Edi Alexandro Tiu, bayar utangmu. Dalam video ini, kami akan melanjutkan event Absolute Carnage. Ini adalah bagian yang ke-6 sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ke-5-nya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Absolute Carnage Captain Marvel, Carol Danvers pulang ke apartemennya setelah melaksanakan misi luar angkasa. Carol sontak terkejut melihat kondisi Cui, yaitu makhluk Flerken peliharaannya. Saat ini Cui memang sudah menyatu dengan bagian simbiot dan berada di bawah kendali Carnage. Dengan cepat, Cui menerjang Carol dan membelitnya. Carol sebenarnya berusaha menyadarkan Cui. Sayang sekali upayanya gagal. Carol bisa ditelan oleh Cui. Di dalam tubuh Cui terkandung dimensi lain. Carol berganti kostum dan mendarat di daratan dimensi tersebut yang sudah berubah menjadi seperti simbiot akibat pengaruh Carnage. Di sana terdengar suara Carnage yang mengaku menginginkan kodeks Carol. Dahulu Carol memang pernah menjadi host Venom. Kini dengan memakai zat simbiot, Carnage muncul di dekat Carol. Sebenarnya Carol tidak mengerti apa itu kodeks. Namun dia tahu Carnage adalah makhluk jahat. Jadi Carol pun menyerang Carnage. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Saat itu Carnage memperingatkan Carol, sekarang Cui berada dalam kendali Carnage, jadi serangan terhadap Carnage juga akan menyakiti Cui. Sesuai kata-kata Carnage, ketika Carol menghantam Carnage, Cui merasa kesakitan. Meskipun diperingatkan seperti itu, Carol tidak berhenti menyerang. Dia yakin tindakannya adalah demi kebaikan Cui. Maka Carol terus mengerahkan energinya terhadap Carnage. Sementara itu, ke dalam apartemen Carol ada seseorang yang masuk. Dia adalah Phyllis, yaitu tetangga Carol yang pernah diminta mengurus Cui. Dia datang karena ada barangnya yang tertinggal. Di sana Phyllis melihat Cui muntah-muntah. Ini membuat Phyllis merasa sangat cemas. Secara mengejutkan, dari dalam tubuh Cui, mendadak Carol muncul keluar sambil membawa bagian simbiot. Rupanya dia telah berhasil melepaskan simbiot itu dari Cui. Selanjutnya, Carol terbang dari apartemennya ke orbit bumi. Saat itu bagian simbiot Carnage berusaha menyatu dengan Carol agar bisa mengendalikannya. Untungnya Carol tidak jatuh dalam kendali Carnage. Dia sukses memusnahkan bagian Carnage tersebut. Setelah itu, Carol kembali ke apartemennya. Kini Carol sadar dirinya harus mengurusi masalah Carnage. Terlebih dulu, dia tentu memikirkan tentang Cui. Maka dia berangkat ke apartemen Jessica Drew alias Spider-Woman. Kepada Jessica, Carol menitipkan Cui. Karena Cui sudah aman, Carol terbang keluar untuk menghadapi para doppelganger yang sedang meneror orang-orang. Dalam komik Absolute Carnage Scream isu 3, Andy Benton sedang berada dalam situasi berbahaya. Scream yang menyatu dengan Patricia Robertson kembali jatuh dalam kendali Carnage. Selain itu, Carnage juga muncul di dekat mereka. Andy sadar dia tak mungkin sanggup melawan Carnage dan Scream sekaligus. Jadi dia buru-buru melarikan diri. Carnage dan Scream tentu mengejarnya. Di suatu tempat pengolahan daging, Andy bersembunyi. Di sana dia juga menemukan sebilah pisau. Pada akhirnya, Scream tiba di tempat itu. Meskipun begitu, Scream justru merasa kesakitan dan kebingungan. Rupanya pikiran Patricia berupaya melawan pengaruh Carnage. Dia juga meminta simbiot Scream menentang Carnage. Sementara itu, Carnage sendiri berhasil menemukan Andy dan mencekiknya. Sebelum sempat dibunuh oleh Carnage, Andy ditolong oleh Scream yang tiba-tiba mencakar Carnage. Ternyata upaya Patricia membebaskan Scream telah membuahkan hasil. Walaupun begitu, Carnage tidak mengalami kesulitan menghadapi Andy dan Scream. Dengan gampangnya, dia melukai lengan Andy, lalu menggantung tubuh Andy pada pengait tajam. Setelah itu, Carnage menusuk Scream. Sebenarnya Scream ingin tetap berjuang, tapi badannya sudah tak sanggup lagi. Dia pun terjatuh tak berdaya. Sedangkan Patricia meninggal dunia. Dengan takluknya Scream, Carnage hendak mengambil kodeks Andy yang sedang sekarat. Untungnya simbiot Scream masih mampu bergerak. Dia menyatukan dirinya dengan Andy. Dengan demikian, tubuh Andy pulih kembali dalam sekejap. Jadi dia bisa bertarung lagi melawan Carnage. Namun Andy menyadari tak mungkin bisa mengalahkan Carnage.
Kalau dirinya mati, maka pengorbanan Patricia akan menjadi sia-sia. Karena itu Andy memutuskan membungkus Carnage, memasukkannya ke dalam ruangan pendingin, lalu bergegas berayun pergi. Andy tahu dirinya tak bisa menghadapi bahaya Carnage sendirian, jadi dia berniat mencari bantuan. Seusai kepergian Andy dari ruangan pendingin, Carnage mampu membebaskan diri. Nanti dia akan mengincar Andy lagi, sedangkan sekarang dia akan mengambil kodeks dari mayat Patricia. Dalam komik Absolute Carnage isu 4 di gudang Rex, Hulk yang sudah menyatu dengan simbiote Venom melakukan baku hantam melawan Carnage. Di ruang persenjataan bawah tanah ada Eddie Brock, Peter Parker, Dylan, dan Normie Osborn. Eddie meminta Peter menjaga Dylan dan Normie, sedangkan Eddie sendiri akan mencegah para doppelganger agar tidak membunuh para hero yang masih menjalani proses pelepasan kodeks di dalam mesin buatan Maker. Sebenarnya Peter tidak mau Eddie berjuang sendirian, namun Eddie tetap bersikeras dengan pendiriannya, maka Peter pun mengalah. Dari gudang senjata, Eddie mengambil sarung tangan logam serta perisai Kapten Amerika, lalu mulai berjalan menuju mesin pengambil kodeks. Eddie tentu dikeroyok oleh banyak doppelganger. Meskipun begitu, dia tidak gentar sama sekali. Di antara para doppelganger ini, ada pula Miles Morales yang ikut menyerang Eddie. Tentu Eddie berusaha menyadarkan Miles. Sayang sekali, cara ini tidak berhasil. Miles terus melukai Eddie, maka Eddie memanfaatkan sarung tangannya yang ternyata memiliki kekuatan listrik. Dengan alat tersebut, Eddie menyetrum Miles. Berkat tindakan ini, Miles terbebas dari kendali Carnage. Dia segera mengungkapkan sesuatu kepada Eddie. Selama berada di bawah pengaruh Carnage, Miles memperoleh informasi. Apabila Carnage mampu mengambil simbiote Venom, kekuatan Carnage akan meningkat drastis. Berdasarkan informasi ini, Eddie dan Miles buru-buru bergerak demi mencegah terjadinya hal tersebut. Di luar gudang Rex, baku hantam Carnage melawan Hulk berlangsung dengan sengit. Carnage menyadari kekuatan fisik tidak akan bisa mengalahkan Hulk, maka dia melakukan cara lainnya. Dia menusuk otak Hulk untuk mempengaruhi pikirannya. Dengan cara ini, Carnage membuat Hulk berubah menjadi Bruce Banner. Saat itu, Eddie dan Miles tiba. Sayangnya mereka berdua terlambat. Carnage leluasa melepaskan simbiote Venom dari badan Bruce. Setelah itu, Carnage menyatukan simbiote Venom dengan dirinya. Carnage pun menjadi jauh lebih kuat. Ini membuat Eddie sempat merasa putus asa. Dia berpikir Carnage akan menang. Walaupun begitu, kemudian ada seseorang yang menghampiri Eddie. Dia adalah Kapten Amerika. Rupanya proses pelepasan kodeks para hero telah tuntas. Kapten Amerika menerima kembali perisainya dari Eddie. Lalu bersama Wolverine dan The Thing, Kapten Amerika mengeroyok Carnage. Sementara itu, Miles menunjukkan sesuatu yang penting pada Eddie, yaitu para doppelganger sedang mendekati mesin pengambil kodeks. Awalnya Eddie merasa bingung apa maksud Miles. Proses pelepasan kodeks sudah selesai. Kodeks yang dikeluarkan dari orang-orang telah dibakar oleh mesin tersebut. Maka Miles membeberkan sebuah rahasia lainnya yang dia dapatkan melalui koneksi dengan Carnage. Sesungguhnya Maker telah berbohong. Mesinnya memang mengeluarkan kodeks tapi tidak membakarnya, melainkan mengumpulkannya. Maker memang berniat nantinya meneliti segala kodeks tersebut. Kabar ini jelas merupakan sesuatu yang buruk. Segala kodeks yang telah dikumpulkan kini terancam diambil oleh para doppelganger untuk diserahkan kepada Carnage. Jika itu terjadi, Carnage yang saat ini lebih kuat akan menjadi semakin kuat lagi. Demi mencegah hal itu, Eddie berjuang menerobos para doppelganger hingga berhasil tiba di mesin pengambil kodeks. Dengan sarung tangan listriknya, dia memukul mesin itu sampai menemukan kumpulan kodeks. Setelah itu, Eddie menyatukan dirinya dengan semua kodeks tersebut. Proses ini membuatnya punya tampilan yang sama seperti ketika menjadi host simbiote Venom. Di bagian lainnya, situasi semakin memburuk bagi pihak hero. Di ruang bawah tanah, Peter Parker masih menjaga Dylan dan Normie. Tiba-tiba, pintu didobrak oleh Norman Osborn yang membentuk tangannya menjadi kapak. Agar Dylan dan Normie aman dari bahaya Norman, Peter pun harus bertarung melawan Norman. Di luar gudang, Carnage sukses mengalahkan para hero. Carnage kemudian memunculkan sayap dan terbang pergi meninggalkan gudang. Namun dia disusul oleh Eddie yang juga membentuk sayap dan terbang.
Dalam komik Amazing Spider-Man volume 5 isu 30 dan 31 diceritakan pertarungan Peter Parker melawan Norman Osborn. Dalam duel ini, Norman tampak lebih unggul. Dia berkali-kali menghantam dan mencakar Peter hingga Peter terluka. Dalam kondisi berdarah-darah, Peter pun terjatuh tak berdaya. Dengan takluknya Peter, Norman beralih pada Dylan dan Normie. Tentu saja kedua anak tersebut merasa sangat ketakutan. Untungnya Peter tidak terus-menerus takluk. Dia teringat perbuatan Norman yang membuat Gwen Stacy dan Flash Thompson meninggal dunia. Kalau kalian ingin tahu cerita kematian Flash, silakan tonton video kami yang berjudul Red Goblin dan Agent Anti-Venom. Peter tidak mau tragedi kematian seperti itu terulang kembali. Maka Peter memaksakan dirinya bangkit lagi dan menyerang Norman. Baku hantam mereka berdua pun berlanjut. Dengan didorong amarah atas segala perbuatan jahat Norman, Peter mampu melakukan serangan bertubi-tubi pada Norman hingga akhirnya Peter berhasil mengalahkannya. Dalam komik Absolute Carnage isu 5, Eddie mampu menubruk dan menjatuhkan Carnage. Terjadilah baku hantam antara mereka. Meskipun menyatu dengan banyak kodeks, tetap tidak mudah bagi Eddie untuk mengalahkan Carnage. Di atap suatu bangunan, kepada Eddie, Carnage mengungkapkan sesuatu. Dia bisa melihat melalui para doppelganger. Jadi dia tahu keadaan pertempuran di gudang Rex. Saat ini, para doppelganger sedang unggul. Sebenarnya Kapten Amerika, Wolverine, dan The Thing bisa bangkit lagi. Selain itu, ada pula Miles Morales dan Sleeper yang memakai wujud kucing besar. Sayang sekali mereka semua kewalahan menghadapi para doppelganger yang berjumlah amat sangat banyak. Ini jelas membuat Carnage merasa senang. Di tengah keadaan sulit ini, untungnya muncul bantuan. Cloak datang dengan membawa banyak hero, yaitu Scream, Captain Marvel, Iron Fist, Firestar, Deadpool, Dagger, Deathlock, dan Morbius. Bala bantuan para hero ini membuat perasaan Carnage berganti menjadi kekesalan. Sedangkan Eddie memanfaatkan peluang ini untuk mendorong Carnage dari atap. Di ruang bawah tanah, Peter Parker telah mengalahkan Norman Osborn. Namun pertarungan tersebut sungguh menguras tenaganya. Akibatnya, dia juga ikut terjatuh tak sadarkan diri. Walaupun Norman sudah takluk, ancaman bagi Dylan dan Normie ternyata belum usai. Bagian simbiot pada badan Norman masih berada di bawah kendali Carnage. Kini bagian tersebut bergerak untuk membunuh Dylan dan Normie. Di hadapan bahaya ini, Dylan sama sekali tidak merasa takut, melainkan justru marah. Tak disangka, Dylan menampilkan kekuatannya lagi. Dia membuat bagian simbiot itu hancur dan berceceran ke lantai. Normie tentu tercengang menyaksikan kehebatan Dylan. Sedangkan Dylan sendiri tidak benar-benar paham kenapa dia bisa melakukannya. Perbuatan tadi juga membuat Dylan sangat lelah, sehingga dia pun terjatuh lemas. Selanjutnya bahaya muncul lagi. Ke dalam ruang bawah tanah, Eddie dan Carnage terjatuh. Carnage langsung saja membelit Dylan. Dia juga membeberkan dilema bagi Eddie. Demi menyelamatkan Dylan, Eddie harus membunuh Carnage. Apabila Eddie melakukannya, maka Eddie akan menciptakan koneksi antara Carnage dengan kumpulan kodeks pada badan Eddie. Koneksi tersebut akan mampu membebaskan Null dari pengurungan Kelintar. Ini artinya Eddie harus memilih antara nyawa Dylan atau keselamatan semesta. Di hadapan pilihan yang sulit ini, Eddie memilih Dylan. Dia membentuk sebuah pedang. Sambil menyebut Dylan sebagai putranya, Eddie menusuk Carnage. Akibat perbuatan ini, tulang belulang Cletus Kasady berjatuhan. Cletus akhirnya kembali mati. Ini menyebabkan pula terlepasnya segala bagian simbiot dari para doppelganger. Orang-orang pun terbebas dari kendali Carnage. Namun kata-kata Carnage tadi terbukti benar. Simbiot Carnage Grendel dengan cepat meninggalkan tulang Cletus, lalu bergerak menyatu pada badan Eddie. Efeknya adalah terhubungnya banyak sekali kodeks, sehingga Null bisa membebaskan diri dari segala simbiot yang selama ini mengekangnya. Bukan hanya itu saja, Null kemudian memperbudak mereka dan mengubah mereka menjadi berwujud naga. Dengan memimpin pasukan besar naga simbiot ini, Null menebarkan teror dan kematian di Universe. Perbuatan Eddie menyelamatkan Dylan akan membuat Universe mengalami penderitaan besar. Kalau kalian ingin tahu cerita serbuan Null ini, silakan tonton video kami
ini yang berjudul King in Black. Di ruang bawah tanah, Peter Parker dan Eddie Brock terbangun, sedangkan Norman Osborn telah melarikan diri. Kepada Peter, Eddie bilang mereka sudah menang. Dia juga berterima kasih kepada Peter, namun dia tidak mengungkapkan tentang kebangkitan Null. Karena masalah tampak sudah usai, Peter hendak memeriksa keadaan orang-orang lainnya. Tidak lupa, dia juga mengajak Normie. Seusai kepergian Peter, Eddie menghampiri Dylan yang sedang tercengang. Rupanya tadi Dylan mendengar Eddie menyebut Dylan sebagai putranya. Kini akhirnya Dylan mengetahui bahwa Eddie sesungguhnya adalah ayahnya. Dahulu setelah melahirkan Dylan, Anne Weying menitipkan Dylan kepada Carl Brock, yaitu ayah Eddie. Tetapi Anne tidak pernah kembali, bahkan hingga meninggal dunia, sehingga Dylan terus diasuh oleh Carl. Dylan sendiri tidak diberitahu oleh Carl tentang ayah kandungnya, sebab Carl tidak lagi mengakui Eddie sebagai putranya. Alasannya adalah Carl menganggap Eddie merupakan orang yang gagal dan mengecewakan. Dengan demikian, Dylan menganggap Carl adalah ayahnya. Dalam komik Venom volume 4 isu 20, Dylan bertanya kenapa Eddie tidak mau mengasuhnya dan malah membiarkannya tinggal bersama Carl. Sambil menangis, Dylan bilang Carl berulang kali menganiayanya. Eddie tentu ikut bersedih. Dia pun mengaku awalnya sama sekali tidak tahu menahu tentang Dylan. Mereka berdua lalu berpelukan. Kepada Dylan, Eddie berjanji akan selalu menjaganya. Setelah itu, Dylan meminta Eddie jangan menyembunyikan rahasia lagi. Meskipun begitu, Dylan sendiri tidak membeberkan rahasia tentang dirinya yang punya kekuatan. Saat ini para polisi telah berdatangan ke gudang Rex, sedangkan Eddie dan Dylan mulai berjalan pergi. Eddie juga bilang Dylan boleh membicarakan tentang hal apapun. Maka Dylan bertanya kepada Eddie tentang ibunya. Eddie pun tersenyum dan bersedia bercerita. Sementara itu, walaupun Carnage sempat dianggap mati, bahaya Carnage ternyata tidak benar-benar berakhir. Di kemudian hari, Carnage kembali menjadi teror bagi Eddie dalam cerita Venom Island. Itulah akhir cerita Absolute Carnage. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.